Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Farmasis bersama kami bertiga. Saya Asia, saya Dila, dan saya Nurul. Nah, kurang lebih 20 menit ke depan kita akan membahas atau berbicara seputaran farmasi, kesehatan, baik itu masalah, kegiatan, pengobatan, atau yang sedang hangat di dunia kesehatan. Untuk episode kali ini, episode yang berbeda ya, dimana kita kan lagi menghadapi pandemi COVID-19 nih. Tapi pemerintah kita ternyata sudah membuat aturan baru nih yang disebut new normal. Dan katanya kita disuruh berdamai dengan virus tuh. Gimana tuh? New normal ini digadang-gadangkan akan dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia. Nah, mungkin dari kota teman-teman yang lagi dengerin podcast kita malah sudah ada yang diaktifkan kali ya untuk new normal ini. Iya, betul sekali nih. Realitanya sekarang sebagian besar mall sudah mulai dibuka. Perusahaan-perusahaan karyawannya pun sudah mulai diperbolehkan masuk seperti normal. Beberapa penerbangan pun sudah mulai diaktifkan untuk rute-rute tertentu. Menarik untuk dibahas nih, soalnya dengan angka penderita positif virus yang terus meningkat, apa nggak bahaya nih new normal ini? Gimana nih kita menghadapinya? Apalagi new normal ini akan menjadi asing bagi kita ya, dengan aturan baru seperti pakai masker tiap keluar rumah yang biasanya cuman praktikum atau lagi flu batuk, terus bawa helm sendiri bagi yang pengguna Gojek yang nggak punya harus beli nih, bawa alat ibadah sendiri dari rumah, tapi tanpa disadari ini malah menjadikan kita lebih peduli akan kebersihan loh ya. Iya, bener banget Dil, jadi lebih aware sama kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan ya. Iya, bener banget, bener-bener. Oke, nah di episode ini kita bakal ngebahas tentang new normal, tapi lebih spesifik. Kita bahas new normal di tempat umum, yang terutama di mall. Secara kan mungkin para pendengar setiap podcast kita ini adalah para kalangan anak muda milenial yang kalau hangoutnya ke mall, mainnya ke mall gitu ya. Oke, hari ini kita nggak cuma bertiga nih. Kita mengundang teman-teman kita dari mahasiswa apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di sini kita kedatangan 5 sekaligus nih teman mahasiswa apoteker UTAM 45 Jakarta. Boleh nih perkenalan diri dulu masing-masing. Halo, saya Nindya. Saya Erna. Saya Jaya. Saya Novia. Saya Nisa. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah mau gabung dengan kami untuk bahas mengenai masalah seputaran farmasi. Nah, teman-teman mahasiswa udah update dong ya tentang peraturan baru pemerintah kita tentang new normal yang akan membuka tempat-tempat umum namun sesuai protokol. Nah, terutama dibukanya mall nih, kan khususnya di Jakarta, tempat kalian kuliah juga. Kita bakal sharing-sharing gitu aja sih, gimana pendapat teman-teman, sekaligus kita bakal berbagi tips gitu. Iya, bener banget nih, peningkatan kasus COVID di Indonesia sampai saat ini kan terus meningkat. Apa sih yang kalian kangenin selama work from home? Coba Kak Jaya dulu deh. Kalau ditanya ya apa yang dikangenin selama WFH ini pasti banyak ya. Saya kangen dengan semua hal yang bisa dilakukan di luar rumah sebelum ada pandemi ini. Salah satunya mungkin kemarin kan kita kuliahnya offline, ketemu langsung, baru kenal, baru mulai akrab. Tiba-tiba di pertengahan ada pandemi dan ada kebijakan WFH, jadi nggak bisa ketemu lagi kita. Pasti kalau ketemu lagi pun udah agak lupa gitu, harus mulai kenalan dari awal lagi. Untuk kedua itu kayak cari ngemil susah ya, saya kan hobinya ngemil gitu. Saya kira untuk 2 hal cukup ya. Kalau saya sebutkan satu persatu pasti durasi akan lama gitu. Nah, lain mungkin Banyak sih. Mungkin salah satunya kangen hangout bareng keluarga dan sahabat kali ya. Terus juga pengen bisa bebas keluar kalau lagi pengen beli sesuatu, terutama kalau lagi lapar. Makanan semua nih dia omongin. Yang lain gimana? Kalau aku nih Kak, yang paling ku kangenin itu kangen hangout, kangen nongkrong, kangen main ke pantai. Masih banyak lagi sih. Apalagi kalau kita tuh sama pacar. Aduh. Kalau sama pacar. Nah, kalau kakak-kakak apa sih yang dikangenin dari ini? Dari kalau kita WFA gini?
Kalau aku sih lebih rindu mall ya, terus ngampus, terus jalan bareng kawan-kawan. Kalau ke mall sih kayaknya lebih dirindukan ya, karena di mall tuh kita lebih cuci-cuci mata, lihat diskon, suasana ngumpul bareng kawan-kawan. Kalian gimana? Kalau aku sih sama aja ya kayak kalian semua, kangen ngampus, kangen belajar sambil tatap muka gitu sama dosennya kan, kangen ketemu teman-teman di tempat kuliah, sama kangen makan di warung tenda kali ya habis pulang kampus. Oh, makan juga nih. Emang aja. Iya. Kalau aku nih ya, kalau aku sih rindu pengen jalan-jalan. Aduh, rindu banget pengen traveling asli. Terus kumpul sama teman-teman. Sama ini kan kayak cuman video call doang, teleponan doang. Terus kalau kita ngebahas mall nih, kalau di mall tuh aku rindu banget mau nonton bioskop, parah. Rindu banget sama popcornnya. Kayak beda aja gitu popcorn bioskop. Anaknya suka Sama di rumah ya. Iya. Pulang ke rumah ya. Beda jauh. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti sedih terus dengan situasi ini. Nah, sekarang kan pemerintah sudah mempersiapkan situasi untuk new normal nih. Gimana pendapat kalian? Setuju atau tidak sih situasi new normal ini? Dimana setiap harinya masih banyak kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, gimana dengan kalian? Coba gimana menurut Nindya? Kalau kemarin sih aku sempat nggak setuju ya dengan adanya new normal ini, karena semakin hari pasien yang positif COVID bertambah terus setiap harinya. Tapi kali ini aku setuju dengan adanya new normal. Kita tidak bisa jalan di tempat terus dong, asalkan selama new normal ini orang-orang melaksanakan protokol dengan baik dan benar. Apalagi kalau dilihat dari segi ekonomi negara kita bisa berkurang loh jika tidak ada pemasukan, dan masyarakat pun tidak bisa mencari penghasilan lagi seperti sebelumnya. Dilihat dari berita-berita yang ada pun banyak sekali orang yang di PHK dan tidak menerima penghasilan karena adanya dampak masa pandemi ini. Itu sih menurut aku. Nah, kalau menurut Erna gimana? Sama seperti yang Nindya tadi bilang Kak, awalnya aku juga nggak setuju adanya new normal ini. Soalnya ketika nanti new normal diberlakukan akan terjadi banyak kerumunan di masyarakat yang nantinya akan semakin banyak lagi yang terkena COVID ini. Namun dilihat lebih jauh lagi dari segi ekonomi, kita juga jadi kurang karena orang tuanya Erna itu juga pendapatnya menjadi berkurang, bahkan sampai tidak ada. Karena orang tuanya Erna itu bekerja di pariwisata. Apalagi kita masih kuliah, kan butuh banyak uang untuk kuliah. Pemerintah ada sih juga memberikan bantuan gitu, tapi ya sama aja Kak, ada kebutuhan lainnya juga yang harus dipenuhi. Dan setidaknya kita juga dapat pergi keluar rumah walaupun hanya sebentar, melepas penat setelah WFA gitu sih Kak. Kalau Nisa gimana? Betul banget tuh Erna, menurut aku sih aku setuju dengan adanya new normal, dikarenakan kan tidak hanya membantu kembalinya perekonomian Indonesia tuh, tapi dengan adanya new normal secara bertahap maka pembukaan kembali seperti sekolah, tempat ibadah, dan tempat aktivitas sosial yang lainnya dapat membantu kita sebagai masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, dengan adanya new normal ini maka kita juga harus mematuhi dong, ya kan? Seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan setiap kali kita beraktivitas di luar untuk menghindari terpaparnya virus COVID. Jadi walaupun diberlakukannya new normal, kita tetap harus menjaga kebersihan. Kalau menurut aku pribadi nih ya, sebenarnya kurang setuju banget deh dengan new normal ini. Karena kan yang tadi kayak udah kita bilang, banyak teman-teman bilang nih positif COVID nih makin hari makin nambah terus. Pokoknya juru bicara COVID bilang setiap hari nambahnya bisa sampai 800 hingga 1000 coba. Terus kita tuh kan udah berjuang berbulan-bulan nih di rumah. Tiba-tiba kita harus berdamai gitu dengan COVID. Yang nyatanya virus itu tetap jahat gitu lah ya bahasanya, jahat banget. Tapi ya apa mau dikata, namanya aturan mungkin dibuat tadi yang kata teman-teman untuk perekonomian negara kita ya. Walaupun untuk kesehatan sih menurut aku kayak masih meragukan gitu. Yap. Nah, salah satunya yang menjadi sasaran pada masa new normal ini adalah mall, dimana yang kita tahu mall itu menjadi tempat dimana banyak sekali orang. Nah, gimana pendapat kalian nih mengenai akan dibukanya mall di Jakarta? Menurut Novia gimana? Oke, kalau menurut aku sih kurang setuju ya, karena memang banyak negatifnya daripada positifnya.
Atau bisa dibilang itu bukan keperluan yang urgent gitu. Jadi kalau cuma sekedar pengen belanja sih, menurut aku lebih baik online aja kali ya. Betul. Apalagi kan sekarang udah mudah nih, mau ngapain aja. Sistem kita juga udah serba online. Jadi menurut aku manfaatkan aja dulu segala fasilitas yang ada. Terus juga kalau pengen nonton bioskop juga sebaiknya ditunda dulu menurut aku. Kan masih bisa dilakukan di rumah. Apalagi sekarang kita udah zamannya streaming. Memang sih kebayang gimana bosannya di rumah nonton sendirian, tapi ya dinikmati aja dulu sambil menunggu kasus COVID-nya mereda, terus sambil berdoa juga semoga pandemi ini segera berakhir. Ya enggak Kak Jaya? Kalau menurut Kakak gimana Kak? Kalau saya pribadi kurang setuju dengan kebijakan yang ini. New normal maksudnya ya. Mungkin karena saya lihatnya dari segi penyebarannya ya. Karena kalau mal-mal kembali dibuka, pasti peningkatan kasus akan semakin melonjak lagi. Walaupun sudah sesuai protokol ya yang keluar rumah itu, tapi kan pasti akan berbeda lonjakannya antara new normal sama masih WFH kemarin kan. Tapi balik lagi, pemerintah kan tidak semerta-merta gitu langsung keluarkan peraturan ini. Pasti mereka sudah memikirkan dampaknya. Mungkin pemerintah itu lebih ke segi ekonomi ya. Contoh kecilnya itu kayak pegawai-pegawai di mall gitu. Mereka kan harapkan gajinya untuk kehidupannya sehari-hari. Kalau sementara FH, mereka tidak masuk kerja, pasti gajinya juga tidak ada kan. Sementara tuntutan hidup kan semakin hari semakin meningkat. Kalau semua masyarakat begini, maksudnya kondisi ekonominya susah, pasti kayak akan memicu begitu peningkatan terjadinya tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain gitu. Iya juga sih, benar juga ya. Bakal ningkatin kriminalitas gitu. Oke. Nih jadi buat temen-temen nih, kalau misalnya nih mall-mall pada dibuka nih, mall-mall favorit kalian lah, kalian pada ikut nggak sih ke mall? Kalau Erna gimana Erna? Kalau saya sih Kak, ketika mall itu baru dibuka, saya itu nggak mau pergi ke mall, takutnya banyak kerumunan. Secara orang-orang itu udah pada penat kan setelah WFH itu, jadi mereka tuh pasti akan berbondong-bondong untuk ke mall gitu. Nah kalau misalnya situasinya itu sudah terkendali, baru deh berani pergi ke mall. Maksudnya terkendali itu protokol kesehatan di mall itu sudah benar-benar dijalankan Kak. Kalau misalnya nggak penting-penting banget sih, nggak usah sih pergi ke mall. Takut juga kalau ke mall itu nanti gimana-gimana kayak gitu sih Kak. Tapi menurut aku, mungkin aku ikut sih ke mall jika itu emang benar-benar keperluan yang benar-benar penting, yang nggak bisa dibeli secara online atau yang harus terpaksa gitu untuk ke mall. Ya kemungkinan aku ke mall sih. Oke, jadi kalau ada keperluan yang benar-benar penting baru kita keluar gitu ya. Sama protokol kesehatan itu juga harus benar-benar diterapkan ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi new normal ini? Terutama di mall, ya kan Kak Asia? Iya, betul sekali. Menurut aku sih, saat menjalani new normal nanti atau saat kita mau pergi ke mall atau kemanapun, pastinya kita harus mengikuti protokol dari pemerintah dengan baik dan benar dong, ya kan? Nah, kayak melakukan physical distancing, terutama di tempat ramai, selalu menggunakan masker, membiasakan cuci tangan setiap menyentuh sesuatu, wajib membawa hand sanitizer kemanapun, terutama jika kita naik kendaraan umum, ya kan, sehingga kita bisa langsung membersihkan tangan setelah menyentuh sesuatu. Nah, menurut Kak Nur gimana? Kalau saya pribadi sih harus dilakukan untuk menghadapi new normal nanti, ikuti semua protokol saat hendak keluar dan masuk dalam rumah setelah berpergian. Kedua itu budayakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat saat di dalam dan di luar rumah. Selanjutnya itu usahakan selalu membawa mukena ya bagi muslim, dan helm sendiri jika menggunakan angkutan online seperti ojek online ataupun Grab gitu. Dan kalau memang tidak penting sekali, sebaiknya tidak usah keluar rumah gitu, stay at home saja, itu lebih aman. Iya bener banget, aku setuju sih sama Kak Jaya. Jadi kalau emang mau keluar nih, mau hadapi kayak kita lagi mau hadapi new normal nih, ya stay at home. Paling nggak kalau emang
perlu banget ada tuntutan keluar rumah ya baru keluar, itu pun ikut protokol. Benar sekali ya. Selain kita menggunakan masker dan mengikuti protokol yang ada, bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita agar terhindar dari COVID-19 sehingga mampu menghadapi new normal ini dengan gak takut untuk keluar rumah. Ya Dil, menurut aku ya yang pastinya menjaga kebersihan dan kesehatan adalah poin utama. Jadi yang bisa aku lakukan banyak minum air putih, makan makanan yang sehat, dan minum multivitamin. Iya benar. Kalau aku pribadi sih lebih ke olahraga ya, terus juga jaga makanan dan banyak mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari seperti yang disampaikan Nisa tadi. Terus juga istirahat yang cukup, kalau perlu minum vitamin juga biar lebih sehat, lebih kuat, terus aktivitasnya juga lebih lancar, serta terus berpikir positif. Itu sih yang paling utama menurut aku ya, karena seperti yang kita ketahui ya, faktor utama penyebab terjadinya penyakit itu ya dari pikiran kita sendiri. Bener gak sih? Kalian setuju gak sih? Iya bener banget, kalau aku setuju sih, karena emang kalau kita stres kan imun kita juga jadi turun kan. Oke, terakhir nih, apa pesan-pesan kalian atau himbauan kalian untuk masyarakat luas dalam menghadapi COVID-19 ini yang udah pada kangen banget untuk keluar jalan-jalan, terutama ke mall nih? Yang penting itu harus ikuti protokol kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, jangan lupa juga bawa cadangan maskernya ya. Nah, sebelum pandemi ini kan biasanya kita cewek-cewek itu bawa alat make up, kemudian sisil dan lain sebagainya. Nah, di masa pandemi ini di dalam tas kita tuh harus ada personal hygiene namanya Kak, seperti tisu basah atau kering, kemudian hand sanitizer, peralatan makan sendiri, peralatan ibadah sendiri, botol minuman sendiri, dan itu kira-kira yang perlu dibawa pada masa pandemi ini Kak, dan menuju new normal. Dan kembali lagi, tetap lakukan stay at home dan jangan keluar rumah jika memang tidak penting, dan jangan lupa physical distancing supaya pandemi ini cepat berakhir ya. Amin. Nah, selain untuk teman-teman kita nih yang mau bepergian, ada beberapa protokol juga loh yang wajib dilakukan untuk masyarakat yang bekerja di mall. Tahukan kepada kalian apa saja sih pedoman protokol kesehatan saat new normal nanti untuk masyarakat yang bekerja di mall ataupun di pusat perbelanjaan. Oke, pedoman protokol yang pertama nih, penjual di mall ataupun di pusat perbelanjaan harus memakai alat pelindung diri atau APD. APD yang dimaksud di sini adalah berupa masker, face shield, dan sarung tangan. Hal ini guna mencegah terjadinya penularan di dalam mall atau pusat perbelanjaan. Kedua adalah pedagang ataupun penjual harus negatif COVID-19. Itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan polymerase chain reaction atau yang sering kita sebut dengan rapid test. Pelaksanaan tes COVID-19 ini difasilitasi oleh pemerintah daerah. 3. Antrean di toko swalayan dibatasi maksimal 10 pembeli. Tiap pembeli harus menjaga jarak 1,5 meter. Pembayaran diutamakan menggunakan uang elektronik atau cashless atau dilakukan secara non-tunai guna menghindari kerumunan pengunjung. Yang keempat, yaitu pengelola pasar dan toko swalayan dihimbau menjaga kebersihan dengan menyemprot desinfektan secara berkala setiap 2 hari sekali. Selain itu, pengelola wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun, dan hand sanitizer di area pasar dan toko swalayan. Yang kelima, pengunjung pasar, toko swalayan, dan mall batasi maksimal 35% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal atau sebelum masa pandemi. Pengelola mall juga harus mengawasi sirkulasi pengunjung di pintu masuk maupun pintu keluar mall. Oke, yang terakhir, pengunjung juga diwajibkan loh menggunakan masker. Pengunjung yang boleh masuk ke dalam area mall hanya yang memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius. Oke, cukup menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Nah, karena pertanyaannya sudah habis, jadi saya akan sedikit menyimpulkan tentang bincang-bincang kita kali ini. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai kebijakan new normal ini ya. Masih banyak sekali pro dan kontra new normal. Di satu sisi, keadaan perekonomian masyarakat Indonesia semakin hari semakin menurun. Tapi di sisi lain, perkembangan COVID-19 di Indonesia ini kurvanya juga belum turun nih, bahkan terus meningkat, sehingga tenaga medis menjadi kewalahan. Tapi pemerintah sudah membuat keputusan ya, di mana sekarang sudah dimulai new normal ini. Mau tidak mau kita harus mengikutinya. Nah, dalam menghadapi new normal ini, kita tetap harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan, seperti tetap melakukan physical distancing, menggunakan masker, membiasakan mencuci tangan, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan bila perlu minum multivitamin juga ya.
Dan jangan lupa bagi pelaku usaha di mall juga harus mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, jadi semoga pelaku new normal ini, mau yang pro ataupun yang kontra, tetap menjalankan protokol dengan baik dan disiplin, tetap harus waspada ya, sehingga nggak makin memperparah angka positif kasus nih. Pokoknya jangan barbar deh, mentang-mentang udah new normal jadi barbar gitu kan. Tetap ingat virus itu belum 100% hilang dari pikiran dan negara kita ya guys. Itu saja untuk episode Tal Farmasi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih kepada mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta karena bergabung dengan kami hari ini. Iya, makasih ya. Sama-sama Kak. Iya, bergabung lagi dengan kami minggu depan untuk membahas serba-serbi mengenai dunia farmasi dan dunia kesehatan. Sampai jumpa.